Anda semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Mas Rina dalam mata pelajaran Matematika. Saya harap Anda semuanya masih semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kita hari ini ya. Hari ini kita akan masuk penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Nah, kompetensi yang akan anak-anak ibu capai yaitu yang pertama kompetensi pengetahuan 3.3 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Untuk kompetensi dasar keterampilan 4.3, Ananda menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Untuk tujuan pembelajarannya, ya, yang pertama itu Ananda menyelesaikan aktivitas pembelajaran pada konteks ayunan tali. Ananda dapat menemukan minimal satu relasi dua besaran yang merupakan fungsi. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu Ananda mengamati gambar dan melakukan aktivitas pembelajaran. Ananda dapat membuat sketsa grafik, perubahan tinggi dan jarak tempuh pada konteks roda berjalan. Baiklah anak-anak ibu, ya, hari ini ibu akan menjelaskan bagaimana penerapan konsep fungsi kuadrat itu di kehidupan sehari-hari anak ibu. Ya, untuk pengantarnya, Ananda semuanya tentunya pernah bermainan ayunan tali bukan? Atau lompat tali, melihat jembatan gantung, gelombang air kolam, bandul jam lonceng, bahkan grafik denyut jantung. Nah, selain itu, Ananda terkasih dapat mengamati posisi bibir pada gambar emotion sebagai simbol dalam mengilustrasikan tanggapan atau kesan. Nah, coba kamu perhatikan gambar senyum dan sedih yang ada pada slide-nya, ya, yang ada pada gambar di kiri. Apakah Ananda dapat menentukan garis-garis lengkung dari gambar emo-emo tersebut? Tentunya kamu pasti bisa menentukan garis lengkungnya bukan? Coba kamu tentukan sebuah titik pada garis lengkung atau kurva tersebut. Dapatkah Ananda menentukan tempat kedudukan titik tersebut? Nah, coba kamu perhatikan yang mana titik ya atau kedudukan titik pada garis lengkung. Ya, pada senyum dan sedih tersebut. Masih ingatkah Ananda dengan cara menentukan tempat kedudukan sebuah titik dalam sistem koordinat kartesius? Nah, ya, saya yakin Ananda semuanya bisa menentukan yang mana kurva atau garis lengkung, kedudukan titik, ya, dalam senyum dan sedih tersebut, ya. Nah, baiklah. Sekarang kita masuk aktivitas 1 menemukan konsep fungsi pada mainan ayunan berikut. Yuk kita simak videonya. Nah, untuk memahami konsep fungsi, yuk kita lakukan aktivitas pertama, yaitu menemukan konsep fungsi pada mainan ayunan. Ya, coba kamu perhatikan di slide ibu guru ada dua gambar. Yang pertama itu gambar permainan ayunan dan yang kedua adalah permainan seluncuran. Coba kamu ingat kembali permainan yang ada di taman antara lain seperti ayunan, perosotan, lintasan kereta luncur dan lain sebagainya. Bagaimana lintasan ketika kamu bermain perosotan, ayunan, bahkan ketika naik kereta luncur? Yuk, bagaimana kira-kira lintasan yang terbentuk? Nah, benar sekali. Lintasan yang terbentuk adalah berupa garis lengkung atau kurva. Ya. Bagaimana lintasan bentuk permukaan lintasan skateboard? Sama. Ya, lintasannya yaitu membentuk garis lengkung atau kurva. Adakah kesamaan lintasan-lintasan tersebut? Ya, benar sekali. Ada kesamaan, yaitu sama-sama membentuk kurva.
Oke, sekarang kita akan menemukan konsep fungsi pada permainan ayunan. Yuk, kamu perhatikan gambar yang ada di samping ini, ya, sebelah kiri. Nah, perhatikan lintasan dalam permainan tali. Ya. Apakah ada hubungan antara panjang lintasan dengan ketinggian dari tanah? Yuk, jawabannya bagaimana? Ada. Ya, benar sekali, jawabannya ada. Bagaimana jika tali yang digunakan diperpanjang? Apakah lintasan juga akan semakin panjang? Ya, benar sekali jawaban Ananda semuanya. Ya. Jika panjang tali diperpanjang, maka lintasannya juga berpengaruh, yaitu lintasannya juga akan semakin panjang. Ya. Silakan kamu amati gambar berikut. Bayangkanlah Bobby sedang main ayunan. Ilustrasi gambar ini adalah Bobby yang difoto ketika main ayunan pada ketinggian tertentu. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar Bobby sedang bermain ayunan. Ya, kita amati terlebih dahulu sebelum kita menjawab aktivitas pertama ini. Ya, itu ada Bobby. Ya, jarak ke sungai itu ada di depannya. Ya, dia akan membentuk lintasan. Nah, lintasan kurva terbuka ke atas ya. Dan ada ketinggian dari tanah. Ya, coba kamu amati kembali. Gambar Bobby sedang bermain ayunan. Nah, jika dalam ilustrasi lintasan ayunan di atas, satu satuan panjang mewakili jarak 1 meter, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan seksama. Nah, jawab pertanyaan pertama. Demi keselamatan, hal apa saja yang perlu Bobby perhatikan sebelum bermain ayunan di atas? Yuk, coba Ananda semuanya pikirkan dahulu. Kira-kira apa yang harus diperhatikan Bobby ya sebelum bermain ayunan supaya dia selamat? Nah, jawabannya ini sangat luas ya. Ya, coba Ananda sebutkan satu-satu dulu. Nah, benar, yang pertama ya, Bobby harus memperhatikan panjang tali dengan ketinggian dari tanah. Ya, benar ya. Jadi talinya itu jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek ya dari ketinggian tanah. Supaya apa? Supaya pada saat Bobby diayun ya atau mengayunkan diri, nah, ya itu sangat bagus dia, enak ya. Jadi sangat membentuk kurva yang sangat bagus atau lintasan yang sangat bagus. Kakinya tidak terlalu kena ke tanah, tidak mepet ya. Nah, itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua apa kira-kira anakku? Ya, benar, yang kedua adalah Bobby harus memperhatikan kekuatan talinya. Ya, talinya itu harus kuat diikatkan pada tiang tertentu. Ya. Nah, jawaban yang ketiga kira-kira apa lagi anak-anak Anda semuanya? Ya, benar, kekuatan dorongan. Ya, pada saat kita mendorong atau mengayunkan Bobby, kamu perhatikan ya lintasan yang akan dibentuk. Ya, kalau kamu mengayunnya terlalu keras atau dengan kekuatan tertentu, maka dia juga akan membentuk lintasan yang sangat panjang. Ya, jika kamu mengayun Bobby dengan sangat pelan, nah lintasan yang terbentuk itu juga akan semakin pendek. Ya. Nah, dan masih banyak hal-hal lain yang perlu diperhatikan Bobby saat dia bermain ayunan. Ya, sangat mudah ya anak-anakku ya dalam menentukannya ya. Di sini Ananda semuanya cukup berpikir kritis. Ya, kamu bayangkan di dalam kehidupan sehari-hari jika kamu di posisi Bobby. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua untuk aktivitas pertama ya. Bayangkanlah ketika Ananda kamu ayun. Kemudian Ananda berhenti mengayun Bobby. Bagaimanakah gerakan ayunan tali tersebut? Jelaskan. Yuk Ananda, coba kamu bayangkan kamu sedang bermain ayunan dengan Bobby. Ya, kamu mengayunkan Bobby, tiba-tiba kamu berhenti mengayunnya. Kira-kira gerakan tali yang terbentuk itu bagaimana?
Yuk, boleh dijawab dulu. Ya, sangat benar. Ya, gerakan ayunan tali melambat. Jelaskan, kenapa bisa melambat? Ya, karena itu tadi ya, karena kegiatan dorongnya itu diberhentikan, ya, atau kegiatan mengayun bobi diberhentikan secara tidak langsung, maka gerakan ayunan tali juga akan melambat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ananda semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh kita dengan baik hari ini. Besar harapan Bu Mas Rina kepada Ananda semuanya, kiranya konsep bermain ayunan ini dalam penerapan fungsi ya dapat diterima oleh Ananda semuanya. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk bagaimana persamaan dan fungsi kuadrat tersebut. Ya, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye.